Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan syariat Islam sebagai agama yang benar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di bab berikutnya. Babu minal imani, babu minal imani billahi as-sabru ala tadillah. Ini belum ya. Kemarin kita membahas tentang tawakal, sudah tentang. Dan kita masuk di babu minal imani billahi as-sabru ala tadillah. Bab yang menerangkan bahwa minal imani billahi as-sabr, sabar itu bagian daripada keimanan kepada Allah. As-sabru ala qadarillah, itu sabar atas takdir-takdirnya Allah, itu termasuk bagian iman kepada Allah. Sekedar pengembangan sedikit, kita yakin ada yang namanya takdir ya. Takdir itu yang kita sebut dengan al-ahkam al-qadariyah. Dulu pernah saya sampaikan di sini, hukum-hukumnya Allah itu ada 3. Hukum-hukumnya Allah itu ada 3. Ada al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang kedua ada al-ahkam al-qadariyah, dan yang ketiga adalah al-ahkam al-jazaiyah. Masih ingat apa ketiga itu? Masih ingat apa selalu? Memang kadang ngaji itu perlu diulang-ulang. Fungsi nyata kadang lagi kok masih gak nyata. Sing konsentrasi rumah mereka kadang lagi kok masih turun. Itulah manusia. Tapi kadang-kala yang namanya lupa itu kadang-kala juga nikmat juga kadang-kala. Tapi kadang-kala lagi namanya itu nikmat. Ya. Jadi ada 3 macam hukum. Yang pertama itu namanya al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat kita ini. Perintah, larangan, hal
syar'i atau al-ahkam asyariyah. Penentunya itu Allah, yang membuat hukum-hukum syar'i itu Allah, dan jenengan tidak bisa untuk protes kepada Allah terhadap hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya contohkan. Al-Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu potong tangannya. Itu hak prerogatif Allah mengadakan hukum potong tangan itu sudah menjadi haknya Allah. Karena memang Allah itulah sebagai Al-Hakim, dan Allah itulah sebagai Al-Muqtadir yang menentukan, dan Allah itulah Al-Malik sebagai raja di raja alam semesta, penguasa, pemilik. Ketika Allah mengadakan hukum potong tangan itu hak prerogatif Allah. Jenengan gak iso mau protes dengan Gusti Allah apa kok mau potong tangan barang. Sebagai Tuhan itu Allah, bukan kita. Allah namanya contoh lagi, orang yang zinanya zina muhsan. Dia sudah punya suami, punya istri atau pernah menikah. Ketika dia zina, ya hukum rajam, mati, dipendem, disisakan kepalanya, dilempari sampai mati. Jadi kan tidak bisa protes kenapa harus ada hukum itu. Makanya kalau kita mempelajari hukum syar'i, pelajari, amati, perhatikan yang namanya maqasidus syar'iyyah. Maqasidus syar'iyyah, setiap hukum-hukum yang ada itu pasti ada hikmah tasrifnya. Hikmah-hikmah kenapa harus ada hukum tersebut, kenapa ada maksud-maksudnya juga. Maka di dalam Islam itu hukum-hukum syar'i itu setidak-tidaknya untuk memelihara akal, untuk memelihara harta, memelihara keturunan, memelihara harga diri dan seterusnya. Itu diantara maqasidnya. Kenapa Allah itu mengadakan hukum potong tangan? Di dalam rangka untuk menjaga harta orang lain, supaya gak sampai naik diri nyolong, nyopet, korupsi gitu. Kenapa harus ada hukum rajam? Supaya untuk menjaga nasab, keturunan dan seterusnya. Itu hak prerogatif Allah. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa kok sekalian 6 rakaat? Itu hak prerogatifnya Allah. Kenapa sholat itu harus membaca Al-Fatihah? Itu hak prerogatif Allah. Nah, berkenaan dengan hukum-hukum syar'i ini, kita tidak boleh disii kerso, tidak boleh sampai naik dewe membuat hukum-hukum, karena itu bukan ranah kita untuk membuat hukum-hukum ibadah. Makanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli itu artinya jangan disii, ojo disii kerso di dalam masalah hukum. Kita tidak punya ranah, tidak punya hak untuk membuat hukum. Tidak punya, kita tidak punya. Makanya kemudian ketika orang melakukan amalan yang itu tidak diajarkan dalam Islam, ya ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam ajaran kami, ya ditolak. Apalagi membuat hal-hal yang baru. Man ahdasa fi amrina hadza, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan hal-hal yang baru yang itu tidak ada dalam ajaran kami, ditolak. Makanya konteksnya berkenaan dengan masalah ibadah itu patokannya Nabi jelas bahwa inna asdaqal hadis kitabullah. Saya memakai riwayat asdaqal hadis, ya, bahwa sesungguhnya perkataan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling bisa dipercaya itu kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi ya hadi Muhammad. Ya, sebaik-baiknya petunjuk itu ya petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha.
sejelek-jeleknya perkara itu hal-hal yang diadakan yang dibaru-barukan. Hal-hal baru yang diadakan itu syara'ul umuri, dan wasyara'ul umuri bid'atun. Hal-hal yang diadakan yang baru itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dengan apa? Itu dalam hukum syar'i itu begitu. Jadi kita tidak bisa boleh penak itu. Ya, dulu pernah saya sampaikan, kenapa kita mesti mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Nabi, dalam ajaran Al-Quran, sementara yang sudah ada itu loh belum kita lakukan semua. Yang diajarkan Nabi itu loh belum kita lakukan semuanya. Ngapain juga kita kemudian nyari-nyari sesuatu yang tidak ada? Ya karena memang diantaranya karena faktor keinginan niat seseorang itu untuk mendapatkan materi dunia itu yang paling kuat. Contoh, sholawatan sampai ke petang 1464 terlalu ingin utangi lunas. Dari itu dari mana juga? Terus hitungan 4444 dari mana? Apakah Nabi juga mengijazahkan itu? Tidak, itulah cocokologi. Dong-dongnya baru di awal kiamat minta syafaat kepada Rasulullah jawab, loh, lala apa kok jauh syafaat yang aku? Lah biar masuk sholawatmu mek boro-boro kepingin nyautan kok ya wis iku, kayak Gusti Allah iku wis. Jadi syafaat kayaknya. Jadi tidak usah ngomong. Dulu pernah saya sampaikan tentang janjinya Allah. Tanpa kita harus membuat hal-hal yang baru, tanpa kita harus melakukan hal-hal yang tidak ada. Pokoknya kita sudah bisa taat sama Allah, mengikuti syariatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi secara otomatis yang namanya dunia itu akan ikut. Ngapain juga kita nyari wiritan yang gak jelas-jelas. Perkara ruwet ngapain nyari dukun? Baru mulai-mulai dengan wiritan wacot sewu sudah jarang. Ngapain? Wah di dalam syariat Islam sudah ada model menukui. Ngapain cari-cari yang lain? Di antaranya apa yang dibaca Rasulullah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan sudah dari jasa Rasul. Ngapain kemudian baca semuanya lagi? Rasulullah juga di dalam kitab fikih Asmaul Husna, Rasulullah juga suka membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Itu sudah ada semua. Ngapain nyari-nyari tsunami? Kemarin pas kita kaji di Arab Sulfat itu ada orang bilang, iya Pak, saya dikasih wiritan opo, dibaca 786 kali untuk Bismillahirrahmanirrahim, tok ping 786. Tak dua, kenapa harus 786? Kok gak dicontohnya saya bisa? Terus kemudian apa? Katanya kalau 786 akan begini. Itu dari mana? Dia bisa memastikan itu. Bingung dia jawab. Itu kan cocokologi saja. Ngapain juga metodologi? Nah, itulah yang kita sebut dengan al-ahkam asy'ariyah. Penentunya itu Allah, bukan kiai, bukan ustaz, apalagi dukun. Kalau kita belajar tauhid semacam ini, kita tidak akan aneh-aneh. Janjinya Allah sudah jelas. Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan pasti memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu loh lakonono. Gak usah wirid sing aneh-aneh. Kadang wirid sing aneh-aneh salat lima waktu ini gak tepat. Wirid sing aneh-aneh tahajud gak tahu, tapi di bawah wiritan, akhirnya nanti gantungnya ke wiritan itu. Betul ya? Itu nanti akhirnya ngomong lekat wiritan ini, aku ya orang ini, syirik mana akhirnya. Saya belajar tauhid yang kuat, belajar tauhid yang proporsional. Terus apa lagi yang kedua? Yang kedua namanya al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah takdir, penentuan nasib manusia.
jenengan dhuwur, jenengan pendek, jenengan lahir di bumi ayu dan seterusnya, itu namanya al-ahkam al-qadariyah. Yang menentukan itu Gusti Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Nah, dan kadangkala sesuatu yang memang kita inginkan, kita programkan, kita schedulekan, itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kenapa tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Karena penentu daripada takdir itu bukan kita, bukan manusia. Dulu pernah saya kasih sanepan, bunyinya apa Ibu? Masih ingat ya? Ma la yakunu billah la yakun, wa ma la yakunu lillahi la yanfa'u wa la yadum. Sesuatu itu kalau tidak atas dengan izin Allah, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Sesuatu itu kalau tidak karena Allah, maka dia tidak bermanfaat dan tidak pernah langgeng. Itu loh. Maka kalimatnya jenengan selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi takdir itu senentoknya sapa? Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, ojo muring-muring, ojo putus asa. Kemarin sudah kita bahas tentang bab berdoa ya, adabnya berdoa kemarin. Ya, masih ingat tak? Dua lu sampai welek Gusti Allah turun mengizinkan. Ya memang yang namanya doa itu senentoknya begitu jenengan cuma jaluk untuk memaksa. Yes, masalah takdir itu Allah yang menentukan. Takdir itu yang kita pahami qadarihi khairihi wa syarrihi itu loh. Jadi rukun iman itu kan ada antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Yang namanya takdir itu ya ada khairihi wa syarrihi. Ada yang takdir baik, ada yang takdir tidak baik. Dua-duanya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik, diwajibkan untuk sabar. Loh, kenapa bisa begitu? Nun saya tanya. Kita ini ketika diberikan oleh Allah takdir sukses, sering eling atau sering lari? Sering lari. Itu namanya tidak sabar terhadap sesuatu yang berupa nikmat. Tapi lepas utangnya kayak menang masjid, masya Allah, yang militan karena itu. Tapi begitu utangnya ke Allah, masya Allah, utangi lunas, lari ya itu. Makanya konteksnya Rasulullah itu kan membagi sabar itu berbagai macam. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah takdir yang tidak menyenangkan menurut manusia. Takdir yang tidak menyenangkan menurut manusia. Hidup itu memang masalah. Tidak ada orang yang lepas daripada namanya masalah. Pak, saya ingin mati saja supaya lepas dari masalah. Justru jenengan kalau mati masalahnya lebih besar. Ketemu malaikat maut, ketemu malaikat mungkar nakir, iso jawab ora kira-kira. Lek iso jawab di alam barzah tambah dikepuki ngalor itu, ketemu masalah lagi. Maka memang sudah nasnya Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa kabad itu? Surat Al-Balad. Kabad itu kalau menurut Syekh Utsaimin, yang namanya kabad itu berarti sebuah permasalahan yang manusia dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu namanya kabad. Itu artinya manusia itu sejak ada di kandungan sudah menemukan masalah memang. Untuk keluar dari perut juga sudah menemukan masalah. Sampai nanti dia mati sampai yaumul qiyamah akan tetap menemukan masalah. Tidak ketemu masalah nanti kalau di surga. Iku lek surga. Nah, maka dituntut namanya memang takdir. Yaitu takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Menghadap ke selatan ya nanti ketemu masalah. Sekarang begini, hujan-hujan
Nah, kan betul. Apakah setelah jenengan punya mobil Avanza masalah sudah selesai? Tambah lagi masalahnya. Setelah jenengan punya motor apa? Ngeragati, kate metu bensin, oli, macam-macam. Mulai tudanan jadi ubah-ubah meneh. Lek kate ubah dhewe ubah duit meneh. Masalah kan tetap muncul. Jenengan duit wis iso bengkel macam-macam ngurusi. Apa masalah selesai di situ? Tidak. Mau tidak mau pengeluaran uang juga tambah. Loh itu loh. Jadi setiap jenengan menyelesaikan sebuah masalah, nanti akan muncul masalah baru. Itulah memang hidupnya manusia itu begitu, dan itu bagian dari takdir. Kadangkala orang itu di dalam hidupnya senengane mek grundel tok, senengane mek mengeluh tok, itu berarti dia belum nyampe pada hakikat memahami bahwa Allah memang sudah menentukan takdir itu seperti itu. Ono Pak Ibu, uangku senengane grundel, mengeluh, muring-muringan. Oh, janganlah. Koyo gak duwe Tuhan aja. Ingat hukum qadari yang namanya takdir itu penentunya adalah Allah, bukan jenengan. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan hidup itu yang kita mau. Wis itu eling-eling sampai akhirnya sampai mati. Hidup itu Allah yang mau, bukan jenengan yang mau. Takdir itu Allah yang mau, bukan jenengan yang mau. Lepas ketika jenengan sudah memprogram sedemikian rupa, kok kemudian tidak sesuai dengan hasilnya, ya berarti Gusti Allah gak karep. Ngono iku gak usah muring-muring kok pamane nyalani Gusti Allah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Anaknya kafir kok. Anaknya kafir apa mukmin? Kafir. 950 tahun dakwah, anaknya itu loh kafir. Padahal Nabi Nuh itu seorang nabi, beliau seorang rasul. Jenengan apa ngomongin Nabi Nuh gak berhasil dakwahnya? Apa wani jenengan ngomong begitu? Wani kan? Jenengan wani nuduh Nabi Nuh gak berhasil dakwahnya, itu kan dia kurang ajar ini. Tapi ternyata anaknya kan kafir. Lah itulah qadarihi wa qadarihi wa syarihi. Wa kanjeng Nabi mentalkin yang namanya Abu Thalib supaya masuk Islam. Jawabannya Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau itu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nabi Muhammad tidak iso. Lah jenengan kate sosokan untuk ngatur-ngatur Tuhan, yo iso. Kita tidak bisa mengatur takdir, itu tidak bisa. Kita cuma minta kepada Allah supaya Allah itu merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Perkara Allah merubah atau tidak itu bukan urusan kita. Jenengan loro ngobat waktu-waktu lebih waktu sampai kayak satu ngombe obat ngalor ngidul diuap sembarang kali ke spesialis. Sik tetep waktu-waktu berarti Gusti Allah itu karton. Apa jenengan kate nganu? Apa jenengan kate didodoki sampean enggak waktunya enggak selesai klaim to, Pak. Nah, disitulah kemudian takdirnya Allah. Makanya di sini judulnya itu babun minal imani billah as-sabru ala takdirillah atau ala aqdarillah. Semakin kuat imannya orang, dia akan semakin kuat sabarnya. Semakin lemah imannya, semakin lemah juga sabarnya. Kalau jenengan pengen ngukur iman jenengan kuat atau enggak, delok sabare. Lek jenengan kakek grundel, kakek mengeluh, berarti iman jenengan ya iku. Iman sampean ya grundel iku mau. Loh Pak, itu kan teori, kata siapa itu teori? Islam itu aplikatif. Makanya memang pentingnya marsuji kalau roh, pentingnya belajar itu di situ supaya kita paham. Setidak-tidaknya ngerti teorinya dulu, mengenal Allah, kemudian kita bisa melakukan semacam itu. Rumusnya itu kan gampang. Rumusnya itu gitu aja kok repot.
Udan jawab gitu aja kok repot. Wong udan itu di udan banyu. Lewat udan yang boyo payung. Wah, pas ketika udan ya jas. Dan gitu aja kok repot. Pakai rumus gitu aja kok repot. Enak paling enak gitu aja kok repot. Apa meneh tak contohnya, Pak? Apa meneh contoh? Ngantuk total gitu aja kok repot. Itu rumah tidur habis aja. Nah, lungguh kalau karpet yang ini waduh, gitu aja kok repot. Gak usah jaga kayak lungguh lah biasa. Ojo nusul tak pilih. Itu karpet orang dipasang-pasang ngapo sih, sampai minggu itu aja dipasang. Akhirnya ngaji paling mundur tapi orang. Begitu aja kok repot. Sembarang itu nggak usah aneh-aneh. Gitu aja kok repot. Enak hidup gitu. Nikmati hidup dengan senyum. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Al-Qamat mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah. Faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yaslim. Kata Al-Qamat, ayat ini berkenaan dengan masalah seseorang yang mendapatkan musibah dan maka dia paham sesungguhnya musibah itu datang dari Allah. Fayardo, maka dia ridho. Fayaslim, maka dia pasrah. Karena ayatnya ini di atasnya itu ada kalimat ma asaba min musibatin illa bi'idillah. Itu ingat-ingat. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa dari suatu musibah illa bi'idillah. Loh, musibah takdir itu kalau tanpa izin Allah ya ada teko. Jenengan loro itu ya atas izin Allah. Ya, makanya posisinya yang paling penting adalah bayar do wayaslim. Ini yang paling penting. Ibu, Bapak, nikmat yang paling tinggi itu apa sih? Iman. Oh, iya. Selain itu, nikmat yang paling tinggi itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu bisa mengalahkan nikmatnya surga dan neraka. Coba dengan lihat hadis kursi ini. Nanti juntrungannya kalau dengan ibadah itu golek ana ridhonya Allah tak, jangan melihat yang lain. Kalau Allah itu ridho sebarangkali enak. Hidup itu isinya yang paling pokok ridho. Ridho kepada Allah. Ini di dalam hadis kursi ini. Allah itu berdialog dengan penghuni surga. Innallaha yaqulu li ahli jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli surga. Ya ahal jannati, wahai para penghuni surga. Fayaquluna, maka para ahli surga mengatakan labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu bi yadaik. Jawabannya orang surga. Allah berkata tadi, fayaqulu hal raditum. Kamu ridho enggak? Kalian ridho enggak? Fayaquluna wa ma lana la narda ya Rabb laqad u'titana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Bagaimana kami tidak ridho? Sungguh-sungguh Engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang tidak Engkau berikan kepada seseorang min khalqika, dari makhluk. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ala u'tikum afdhala min dzalik. Mau enggak aku berikan yang lebih afdal, lebih utama daripada itu? Padahal nikmat surga itu kan sudah luar biasa. Mala ain ra'at wa
Ternyata Allah bilang ala u'tikum afdhala min dzalik. Mau enggak aku berikan kepada kalian yang lebih daripada itu, yang lebih afdal daripada nikmatnya semacam itu. Nah, orang-orang surga ngomong, fayaqulu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Tuhan, wahai Tuhanku, apa ada? Wa ayyu syai'in, apakah ada sesuatu afdalu min dzalik yang lebih afdal daripada itu? Ada enggak? Ada enggak yang lebih afdal, lebih utama dari nikmatnya surga yang sedunia ini? Ada. Fayaqul, maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan untuk kalian semua ridho-ridhoku, dan maka aku tidak pernah murka, tidak pernah marah kepada kalian setelah itu selamanya. Itulah ridho Allah yang paling tinggi nikmat itu. Jangan dikai motor, tapi Allah sebenarnya tidak ridho, gak enak, berkahnya dicabut. Jangan doyana, kok ingin doyana dikai sama Allah, tapi kalau Allah tidak ridho, barokahnya dicabut, orang enak. Maka sebenarnya titik kunci nikmat yang paling tinggi adalah itu. Maka lihat dengan di At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apa? Jannatin, surga-surga. Yang surga-surganya itu Masya Allah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa masakin thayyibatan, dan tempat tinggal yang baik fi jannati adn, di dalam surga Adn. Tapi Allah mengatakan waridwanullahi minal waridwanun minallahi akbar. Ini Pak, waridwanun minallahi akbar. Apa artinya Pak? Ridho dari Allah itu akbar, jauh lebih besar dari kahwal fauzul azim. Yang demikian itu adalah kebahagiaan yang paling agung. Antara surga dengan ridhonya Allah, lebih besar ridhonya Allah. Ada enggak orang itu ngasih jenengan tapi sebenarnya dia gak ridho? Banyak. Ngekei ono anak jenengan jaluk, ya aku jaluk duit ya. Jenengan itu yo jadi murid-murid mari iki dikongkon gak kene. Dikadani buantang ya terus jaluk duit ae. Jenengan tetep kekei tapi gak enak model ngono kuwi. Jenengan mau coco enak bojone. Ya, bojone malu bengi-bengi jaluk. Jenengan kekei tapi jenengan melayani sambil coco, apa enak ngono kuwi? Kayak kalau ditebok dan sebagainya. Doa itu loh, jadi ternyata ridho itu yang paling tinggi. Lihat ya. Makanya nanti kita akan membahas di surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Orang itu kalau dia beribadah itu niatnya mek golek duit tok, ya dikei sama Allah. Cuma nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Saya mau bukakan hadisnya. Apa saya bukakan ayatnya? Hud ayat 15 ayat 16. Ini Masya Allah, terus pokoknya jenengan itu ojo apa namanya? Niat sing aneh-aneh. Ayat 15. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan menghendaki kehidupan dunia
dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Nuwafi ilaihi ma'amalahu, kami sempurnakan bagi mereka itu amal-amal mereka di dunia. Dikei Pak, jenengan sholawatan tapi utang lunas dikei sama Allah. Tapi ingat ya, di ayat 16, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali illan nar, kecuali neraka. Kenapa? Jenengan ngamal model itu tadi, jenengan tidak dapat apa-apa. Yang jenengan dapatkan itu ya wis, yang jenengan inginkan. Aku tak sholat ya, jadi rezeki lancar ya, itu rezeki jadi kayak mau. Aku tak sholawatan jadi aku lunas ya, itu jadi kayak mau. Tapi di akhirat Allah tidak sudi untuk memberikan pahala dan balasan. Ayo sih biasa sih aneh-aneh. Aku tak mau coba aja suki. Kenapa aku coba aja suki? Tanpa membaca surat Al-Baqiyah, kalau memang jenengan betul-betul bertakwa kepada Allah, rezekinya Allah itu sudah dijamin. Kalau betul bertakwa, lalu saya kira di sini militan saya aneh-aneh sholat 5 waktu di bolong-bolong. Sholawat sampai ngiler-ngiler. Tapi sholat 5 waktu ini udah pernah diperbaiki kualitasnya. Sholat itu bilang biar kalau itu. Ini kita ini mohon maaf, selama ini kita itu sholat itu yang kita pentingkan kan cuma dunia, mikir ke dunia tok. Padahal tadi sudah saya bilang antara dunia dengan ridhonya Allah itu lebih besar. Itu salah. Jangan sholawat karena cinta kita kepada Rasul. Jangan sholat karena mencari ridho Allah. Titik. Perkara dunia itu jangan khawatir, mesti dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tanpa jenengan itu sholat niat golek duit, tanpa jenengan sholat kepilih lunas utang, otomatis jadinya Allah datang. Ngapain juga? Jenengan minta dunia akhirnya pahala dak ono. Jenengan minta dunia kepingin sugih karena melakukan sholat kepingin sugih, nanti di akhirat oleh Allah tidak dikasih. Milih sendiri namanya. Carilah ridho Allah. Sholat yang nyari ridho Allah tok. Maca sholawat yang mencari ridho Allah tok, maca waqiah yang cari ridho Allah tok, maca Quran cari ridho Allah tok. Secara otomatis janjinya Allah sudah datang nanti. Percayalah. Kok gak percaya menunggu itu? Akhirnya karena ada problem masalah datang kiai. Karena kiai ini kiai dukun bisa. Mulai-mulai dikai wiritan kalau ngidul. Akhirnya betul wiritan, akhirnya gantungnya ke wiritan, bukan gantung kepada Allah. Akhirnya masih jadi terbebani. Aku lekat wiritan ini kok ini padahal malah akhir meneh. Nyanyi kok. Aku lekat wiritan ini jadi Pak Yai kok gini loh. Dari mana? Akhirnya jadi terbebani. Ini loh hadisnya apa ayatnya? At-Taubah ayat 72 dan gandeng dengan Hud ayat berapa tadi? 15, 16. Terus mari turun mari masalah itu ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Jadi sabar. Jadi uang sing sabar nyari ridho Allah. Yang paling pokok di sini legowo karo pasrah. Legowo dengan apa yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya tentunya kita tetap berikhtiar, usaha itu ya, berdoa ya, usaha ya. Tapi ketika kemudian takdir itu yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya si legowo, si pasrah harus di Allah, tawakal. Makanya ada istilah ridho, apa ya, ada istilah ridho, legowo, apa menerima amrogo, lalu ditambahi satu sorayu gembira wilujengan samadi dan maksudi kalau itu lebih bisa saya betul. Jadi kan artinya tahu bahasa itu kan? Wong Solo masuk orang hati ini. Itulah
hidup itu ya 10 itu, mulai rila sampai masuk di kalau. Insya Allah nanti pertemuan sesudahnya, nanti pertemuan berikutnya tentang ini belum selesai, termasuk yang ridho sampai masuk di kawal, nanti mudah-mudahan bisa terbahas kembali. Ada yang didiskusikan? Oke, monggo. Ini berkaitan dengan ketentuan bahwa wirid itu tidak ada ketentuan berapa jumlahnya dan sebagainya. Yang saya bertanya, ini berkaitan dengan wirid setelah sholat. Kadang-kadang ada ketentuan, apakah ini ketentuan atau apa? Setelah hukumnya saya belum paham. Ada pada umumnya itu adalah 30 itu ada ketentuannya. Kalau yang menentukan Allah melalui Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kayak dengan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Itu senentoknya Allah, bukan yang menentukan manusia. Kalau semacam itu silakan dilakukan. Kayak seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, satu hari 100 kali. Itu yang menentukan Allah melalui Rasulnya. Ya, sementara kita itu tidak boleh sok-sokan melok-melok Gusti Allah untuk wirid sekian. Apalagi kemudian ditentukan lek wirid sapi ini akan seperti ini, wirid sapi ini seperti ini. Itu jenenge tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Bisi kersa Gusti Allah. Dan itu juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat tidak pernah membuat suatu wirid tertentu di jumlah tertentu dengan efek tertentu. Nah, selama ini orang wirid iki lho, wiridane bismillahirrahmanirrahim, waca 786, nanti kamu akan begini. Lah, pertanyaannya kan, kenapa mesti bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mesti 780? Nah, terus dia bisa memastikan efeknya begini. Itu dari mana? Nah, kok dong-dongi ngomong, aku mari mimpi ketemu Kanjeng Nabi di ijazah ini. Wah, ini sih rusak itu kan. Jadi, kalau yang menentukan Allah melalui Rasulnya ada dalilnya, silahkan dipakai. Tapi kalau itu tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada ketentuan dalilnya, maka kembali kepada fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Masalahnya sekarang yang kita kritisi adalah jumlah itu dari mana, terus bunyinya seperti itu juga dari apa, terus efeknya itu dia tahu dari mana kalau efeknya seperti itu. Itu yang kita kritisi. Dong-dongnya kalau orang semacam itu nanti akan jadi tidak betul, gantungnya kepada itu. Itu yang kita kritisi, Pak. Padahal kita paham bahwa ada al-hakim, ada al-mahkum fi, dan ada al-mahkum alaihi. Al-hakim di dalam konteks penentuan syariat itu cuma Allah. Ini berarti kalau kita wirid pada begitu, berarti kita ini sok-sokan kalau Gusti Allah, karena kita berani menentukan, kita berani apalagi memastikan hasil. Wiritono iki kok Allah pasti ini, kata-kata pasti ini. Itu dari mana juga? Nah, itu jadi hati-hati berkenan sama. Ini subhat yang halus sekali. Ketoknya bener, wiritan ketoknya bener, tapi sebenarnya inilah kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan talbis. Ini namanya talbis. Ketoknya api, tapi sebenarnya dia api. Akhirnya nanti akan mengarahkan kepada sesuatu yang tidak benar. Gitu gimana? Wisla wiritan yang tidak ditentukan dalil, tidak usah dihitung-hitung jumlah sebanyak-banyaknya. Maka dalam konteks tasqiyatun nafas, orang-orang tasawuf, wiritan itu kan ada 7. Dzikir itu kan ada 7. Ada dzikir lisan, ada dzikir nafas, ada dzikir qalbi,
Ada zikir roh, ada zikir sir, ada zikir kopi, dan ada zikir akal kopi. Buat dua lain. Itu sebenarnya kalau konteksnya jadinya sudah masuk ranah semacam itu, nggak berpikir tentang masalah jumlah, nggak berpikir masalah efek, yang dicari cuma ridhonya Allah. Terutama yang sampai pada konteks yang dikir akal kopi. Jadi kan sudah masuk kategori dikir sir, itu sudah luar biasa. Wiritan itu cari ridhonya Allah, jangan cari yang lain-lain. Tadi sudah saya bilang, janjinya Allah itu sudah pasti. Meskipun jenengan wiritan gak niat ini, tidak niat ini, tidak niat ini, Allah sudah jamin, insya Allah. Kapan waktunya itu prerogatif Allah, bukan KPLD. Kemarin ada yang bilang, Pak, wiridnya 786. Setelah wirid 1 bulan, tanahnya laku, tak guyon. Dari mana dia tahu kalau setelah 1 bulan wirid itu adalah karena wirid itu? Kira-kira kalau dia itu tidak wiridan itu 1 bulan itu payu enggak tahu enggak? Enggak bisa jawab ya. Enggak bisa jawab. Ya karena itu sugesti, yakin malu-malunya oleh Allah ditakdirkan 1 bulan berikutnya payu. Akhirnya mayunya apa? Iki payu krono wirid iki. Lha mane sirik meneh ya. Itulah talbis itu. Bila talbis enggak usah wirid. Bismillah pasrah kepada Allah, tawakal, melakukan isi benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu jawaban saya, panjang kali lebar. Orang saya dikira saya di tangan-tangan. Ibu di tangan-tangan enggak? Wiritan duit. Utang. Lu wiritan balik dulu ya. Wiritan ini opo. Iya Pak ya. Yo militan ini. Pinggir balik. Cukup ya? Benar-benar bermanfaat. Bapak itu ngaji tauhid ini masuk di syuting yo ben. Di telepon nang YouTube yo ben. Memang ini sesuai dengan pada kaidah-kaidah tauhid. Clear ya, benar-benar bermanfaat. Wis ayo madhep mantap nang Gusti Allah. Lakon syariat sing bener, cuma mencari ridhonya Gusti Allah. Yakinkan dengan janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Lek jenengan madhep mantep nang Gusti Allah, ojo kuwatir lan tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita, bersama kami. Gak usah khawatir. Nyampok kok wedi. Nyampok wis salah kalau kita madhep mantep. Makanya kontennya dulu pernah tak kasih saran, lek jenengan nandur pari itu ya suketnya melu. Tapi lek jenengan nandur suket ya parinya ora melu. Kalau jenengan mencari ridhonya Allah, jangan khawatir, dunia akan mengikuti. Tapi kalau jenengan mencari dunia, ridhonya Allah tidak dapat. Patokannya surat apa tadi? Hud 15 sampai 16. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.